Hapner nih. Hapner ini yang kita masih tunggu, apakah dia ke Bali ikut kekasihnya? Kita nggak tahu. Rais bergosip. Bisa jadi itu. Bisa jadi kan? Iya kan, biar lebih dekat kekasihnya. Ya udahlah, Bali nawarin nih. Wah, cocok harga. Udahlah di Bali gitu. Dan ini PR besar tentu buat Boyan Hodak, pelatih mereka, karena harus memulai dari awal ya. Dari nol ya. Dari nol ya. Dan beberapa pemain Sadil katanya sudah fix. Ya. Dan ada beberapa pemain lagi ya, seperti Berginho ya, William Marsilio ya, kabarnya juga bakal bergabung ke Persib. Emang Persib ini sangat menantikan banget setelah Sadil Ramdhani bakal siapa yang datang gitu. Apakah kualitasnya bisa menyamai atau bakal melebihi atau malah nanti bakal flop? Ini kan yang menarik buat ditunggu ya kan. Sekarang kita bahas juga sepak bola dalam negeri, atau mungkin sedikit juga soal pemain-pemain skuad Garuda yang belum dapat klub nih. Yang kontraknya sudah habis tapi belum dapat klub, kayak Tom Hai, terus juga Miss Hilgers, Justin Hubner, terus juga Patinama. Itu gimana? Patinama udah fix belum sih di Buriram? Iya sih, katanya sih ke Buriram ya, tapi sampai saat ini belum diumumin resmi. Yang ngeliat kayak strike ini juga mudah-mudahan nggak jadi ke Indonesia, tetap main di luar negeri walaupun levelnya nanti Asia Tenggara ya. Tapi kalau di Thailand sih gue masih oke lah gitu, sama kayak Malaysia ya. Iya betul, Thailand masih oke. Kemudian Hapner nih. Hapner ini yang kita masih tunggu, apakah dia ke Bali ikut kekasihnya? Kita nggak tahu. Rais bergosip. Bisa jadi itu. Bisa jadi kan? Iya kan, biar lebih dekat kekasihnya. Ya udahlah, Bali nawarin nih. Wah, cocok harga. Udahlah di Bali gitu. Walaupun sebenarnya nggak usah pelatihnya pusing ya. Juga oke gitu loh. Iya benar. Walaupun nggak usah pusing, toh Bayangkara juga sudah siap ya. Iya, sebetulnya kalau menurut gue sih, kalau pemain belakang ya, dia mau main di Liga 1 sih menurut gue welcome aja. Toh kita bisa lihat Rizky Ridho bagus tuh tetap walaupun dia mainnya di Persija ya, di Liga 1. Yang penting siapa pelatihnya dan siapa teman-temannya. Rizky Ridho ya di Persija tetap bagus karena dia ada Kudela di situ, mentornya, sehingga tetap berkembang ya. Kalau di Bali nanti pelatihnya si PC Jule itu bagus ya, pelatih Eliano Renders kan itu ya. Bukan nggak mungkin dia tetap nggak masalah. Yang penting dia tetap menampilkan performa yang stabil ya nggak masalah. Dan tidak menurunkan competitiveness dari pemain-pemain timnas ya. Asal jangan gelandang ya. Kalau Tom Hai gue sih berharap enggak. Jangan tetap ada di level tinggi ya. Harusnya tetap di level tinggi dia. Maksud gue di Eropa ya. Eropanya ya mungkin di Belgia ataupun di Belanda lagi gitu, di Eredivisie gitu. Jangan ke Indonesia dulu deh, ntar dulu deh gitu loh. Tapi rumornya udah kenceng banget tuh Tom Hai ke Persija, bener gak sih? Ya itu masih ya pendekatan mungkin udah dilakukan ya. Tapi kan harganya nih cocok apa enggak, kan tinggal itu aja. Tapi di usia dia yang udah kepala 3 masih mungkin kan dapat klub yang elit atau masih ada. Kabarnya mantan klubnya Groningen Herenveen itu masih sempat ngelirik lah untuk bisa gabung. Ya mungkin dari segi salary-nya nggak sama seperti dulu ya, harganya pasti turun. Tapi dengan kekalahan kemarin ya dari Jepang yang diterima oleh timnas Indonesia, pemain-pemain yang value-nya tinggi kayak Hilgers, terus Kevin Dix, turun nggak sih? Kalau Kevin Dix yang mungkin karena udah fix juga main di Gladbach. Ini value-nya katanya pada turun ya? Ngaruh gak sih? Ya itu kan value karena satu pertandingan doang. Iya bisa sih ngaruh, karena kan itu dibikinkan sama sebuah situs yang memang sudah dia hitung-hitungannya udah punya rumusnya, perkiraannya harganya ini segini, walaupun realnya tuh nggak segitu gitu. Yang pasti juga JIJ juga kan kita masih nunggu nih, tetap di Venezia atau jadi ke Inter Milan kah atau Bologna nih. Tapi kan kemungkinan besar kayaknya ya Bologna sih. Gue berharap malah justru dia mendingan ke Bologna. Betul. Daripada ke Inter Milan. Gue prefer sih dia bukan di klub besar ya, nggak seperti Inter ataupun Juventus atau Milan, jangan. Mending ke klub-klub yang papan tengah lah, Bologna ataupun Udinese. Bologna juga pelatihnya lagi bagus kan, Enzo Italiano. Lagi bagus. Kita tunggu ya gimana nanti pemain-pemain timnas yang sekarang ini kontraknya habis dan belum mendapatkan klub.
mudah-mudahan segera mendapatkan tanda tangan atau mendapatkan kontrak bagus bersama tim-tim yang bagus. Kita bahas juga rumor transfer nih di Liga 1. Kita lihat Persib Bandung yang juga akan merombak skuadnya. Di mana penjaga gawang termasuk diantaranya udah pasti ya Kevin Mendoza. Sudah hengkang, udah sabut. Ada Cyrus Margono. Iya, katanya sih ke sana ya. Katanya kabarnya. Persib 11 pemain ya, 11 pemain termasuk 7 asing itu udah pasti hijrah. Terakhir kan Gustavo Franca tuh. Ya defender yang cukup subur ya bersama Persib, tapi entah kenapa harus dilepas. Ya, ini tentu memang sangat disayangkan dan ini PR besar tentu buat Boyan Hodak, pelatih mereka, karena harus memulai dari awal ya. Dari nol ya. Dari nol ya. Dan beberapa pemain Sadil katanya sudah fix. Dan ada beberapa pemain lagi ya seperti Berginho ya. William Marsilio ya kabarnya juga bakal bergabung ke Persib. Yang menarik adalah menunggu gaya main dari Bojan Hodak musim depan. Dengan ada perombakan ini kan pasti ada sistem baru yang pengen coba dia bangun ya. Karena sekarang lumayan berat juga nanti Piala Presiden itu kan turnamen pramusim lah, Liga 1 dan juga ACL tuh. Harusnya mereka bisa lebih baik lah dibandingkan musim sebelumnya. Di ACL maksudnya. Di ACL tuh. Ya, kita sih berharap itu ya, karena ini kaitannya dengan koefisien. Dengan warna yang baru ya? Iya, dengan warna yang baru karena kaitannya dengan koefisien kompetisi kita nanti di Asia. Nah pasti memang Persib ini sangat menarik ditunggu karena terlalu besar-besaran perombakannya. Pemain asingnya ini kan sebenarnya menjadi core mereka musim lalu. Yang menopang permainan dari tanpa menafikan pemain-pemain lokalnya ya, tapi memang pemain asing ini punya peran penting banget. 7 pemain asing yang memang sudah hijrah ini gitu. Ya kecuali Garvane Castaner lah, mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya karena kan dia baru paruh musim gitu. Tapi yang pasti memang Persib ini sangat menantikan banget setelah Sadil Ramdhani bakal siapa yang datang gitu. Apakah kualitasnya bisa menyamai atau bakal melebihi atau malah nanti bakal flop. Ini kan yang menarik buat ditunggu ya karena harapannya, ekspektasinya tinggi banget buat Persib musim depan. Betul, apalagi kan kita lihat pengalaman klub-klub lain ya. Sebut saja Madura United misalnya, bagaimana Madura sangat bisa jadi kejutan di 2023-2024 ya. Mereka bisa lolos sampai final divisi Championship Series. Tapi setelah musim berikutnya mereka cuci gudang pemain asing juga. Pemain asingnya semuanya hampir 90% ganti. Hasilnya kita bisa lihat nyaris saja Madura United degradasi. Dan mudah-mudahan itu nggak terjadi pada Persib. Dan Persib juga punya beberapa pemain yang masih ada, Mark Klok masih ada, Beckham juga masih ada. Ya dapat tambahan Sadil, mudah-mudahan cepat bisa tune in, chemistry-nya dapat sehingga ya kita sih berharap ya Persib bisa kembali bersaing dan bukan hanya di Indonesia, di lokal, tapi seperti kata Rais di Asia karena yang dibawa Persib ini adalah Indonesia saat tampil di Asia dan Persib harus main di kualifikasi ya. Dari playoff, beda dengan Dewa United udah langsung lolos dia. Betul, dari playoff ACL tuh dan ini tentu jadi PR besar. Kalau Persib bisa lolos dan main sampai jauh, syukur-syukur bisa sampai final gitu. Bukan nggak mungkin nanti koefisien Indonesia terangkat dan kita bisa punya wakil di ACL Elite ya. Ya mudah-mudahan karena Indonesia nggak punya wakil loh di ACL Elite karena Thailand ada 2, Filipina ada ya. Filipina ada 1, Vietnam punya, Malaysia punya 2 ya, 2. JDT dan negara-negara Filipina aja ada masa Indonesia nggak dapat gitu loh. Artinya performa Persib nih harus benar-benar impresif ya. Baik di lini penyerangan maupun di lini bertahan. Kita lihat di lini penyerangan Ciro cabut dan lain-lain ya. Terus kita lihat ada Sadil yang sudah fix. Apa ekspektasi dari seorang Sadil? Ya pasti tinggi karena harus bisa seperti Ciro Alves paling tidak. Kalau Rian Kurnia kan juga udah cabut ya sayapnya juga. Tapi pasti memang Sadil ini bakal diplot menjadi salah satu pemain sayap utama sih kalau gue lihat. Ya ini yang masih kita tunggu adalah nanti penggantinya Edo nih siapa. Kalau Rezaldi pulih masih ada Rezaldi dan juga Zalnando ya. Itu ada 2 pemain lah. Tapi kan 2 pemain ini kadang juga rawan cedera juga. Ya ini yang masih dipikirkan oleh Coach Bojan pastinya untuk menambah satu lagi bek kiri. Siapa yang bakal didatangkan gitu. Ya gue ngeliat harusnya sih Sadil ini bisa menjadi salah satu solusi menambah ketajaman dari tim ini. Yang diservis adalah kayaknya David Da Silva bakal dipertahanin.
Satu-satunya pemain asing yang bakal dipertahanin, kita masih tunggu juga ya. Yang kabarnya sih yang gue dengar dia dipertahanin. Stay ya? Iya, stay. Tapi kan David da Silva juga rawan cedera ya. Rawan cedera dan udah nggak muda lagi kan. Iya, nah pelapisnya David da Silva. Seger lah. Iya, mudah-mudahan Dimas Derajat kan kalau pulih ya bisa aja jadi andalan gitu loh. Iya. Di tengah gimana? Rahmat Irianto kayaknya cabut deh, balik kampung. Balik kampung, Persebaya. Ya, kan masih ada Adam Alis. Terus masih ada Dado, masih ada Mark Klok. Harusnya sih aman. Ya kan, untuk saat ini untuk di posisi itulah, posisi gelandang. Belakang di Kuipers cabut. Nah ini yang bingung. Harus cari. Harus cari. Bisa nggak? Siapa? Alfeandra Dewangga. Iya, salah satunya bisa aja, salah satunya. Dia kan juga bisa main di beberapa posisi. Iya betul, tapi yang pasti emang harus cari back asing lagi. Iya. Udah pasti 2 back asing lagi harus dicari sama Persib. Ya. Gitu. Ya memang di pos-pos krusial tadi, di pos-pos tertentu kan harus pemain asing. Standarnya kan memang gitu ya. Back, terus di tengah gelandang juga, dan di depan ya. Tanggal main. Kayaknya sih udah deal, udah rapi. Udah rapi. Tinggal nunggu diumumin satu-satu sih sama Persib gitu. Makanya mereka juga nggak terlalu kayak panik buying ya. Karena udah tahu nih para pemainnya nih lepas nih. Udah dari sebelum kompetisi selesai kali. Kayak misalnya sebulan atau 2 bulan nih pasti udah ada komunikasi dengan pemain-pemain yang sekarang hengkang tuh. Makanya Bojan Hodak juga udah bergerilya nyari scouting, scouting dia di Malaysia lah, di Thailand atau di mana gitu. Iya. Katanya banyak dari Thailand ya? Ya mudah-mudahan sih kalau dari Thailand kualitasnya agak lumayan ya. Kalau dari Malaysia masih so-so sama kita. Dan ada satu lagi dari Japos. Ini udah pakai ini mahal loh. Iya. Kontraknya. Kemarin udah tertangan kan? Kontrak rumah. Oke, ini juga menarik Persija. Di mana beberapa pemain asingnya juga hengkang, termasuk Udela, Simic dan lain-lain. Terus pelatihnya juga baru. Mauricio Sousa. Gimana ngelihat Persija? Persija musim depan belajar dari yang sekarang ya, gagal dari mencapai target. Sebenarnya kan mereka gagal mencapai target juga karena jadi tim musafir. Kalau dari segi pemain sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Kalau untuk sekedar bersaing di 4 besar pun harusnya bisa. Untuk bisa dapat jatah ke kompetisi Asia ya ataupun ASEAN gitu, harusnya bisa dengan skuad kemarin. Tapi kemarin mereka kebanyakan jadi tim musafir. Nggak main di GBK ataupun di JIS atau paling nggak di Patriot lah gitu. Kebanyakan keluar gitu loh. Nah ini yang menjadi sebenarnya kendala ya bagi Persija musim lalu, yang mudah-mudahan musim depan itu bisa teratasi. Kalau dari segi pemain yang dilepas, pemain asingnya memang kalau dilihat dari usianya juga udah pada terlampau senior gitu. Ya wajar lah dilepas. Harus ada penyegaran sih kalau gue ngeliat untuk dari segi pemain asingnya. Mudah-mudahan ada pemain asing baru yang memang didatangkan itu punya kualitas yang mumpuni. Jangan sampai kayak kemarin ada satu, gue lupa, bukan Ramon Bueno. Yang satu lagi tuh backnya itu yang kegemukan yang dia datangin pada putaran kedua. Ya ini yang harus diseleksi lagi dengan lebih ketat oleh Persija ya. Gue yakin sih Mauricio Sousa pasti akan bawa pemain pilihannya. Pasti ada pemain asing pilihan dia yang memang paketannya dia nanti akan dibawa sama Mauricio Sousa sih. Iya, yang paling penting juga cari tandemnya ini ya, Gustavo Almeida karena dengan keluarnya Simic berarti kan Almeida ini sendirian gitu. Kalau di belakang ya tinggal cari pengganti Kudela lah, siapa yang cocok untuk bisa berduet dengan Ridho. Ferrari kan juga udah hengkang nih. Ya ke Bayangkara lah kayaknya sih udah pasti gitu. Apa yang itu sih tinggal pelapis-pelapis itu. Firza udah hengkang. Ya back kirinya nih siapa nih besok? Back kiri, back kanan masih ada Rio Fahmi sih memang. Rio Fahmi, terus di back kirinya gue lupa. Tapi yang pasti masih ada Donitri. Masih ada Donitri juga. Ya yang pasti core pemain muda itu masih bisa terjaga, yang masih bisa menjaga kesulitan lini pertahanan dari Persija sih. Oke. Nah buat teman-teman boleh tulis ya, pengennya siapa yang didatangkan oleh klub-klub tadi. Baik itu Persija ataupun juga Persib Bandung. Dan kalau kita lihat rekornya Sousa sendiri di Madura gimana? Kalau secara kualitas kan kalau kita bandingkan dengan Thomas Doll ya belum lah gitu. Tapi Mauricio Sousa ini udah bisa membuktikan dia membawa Madura United yang tadinya tidak diprediksi untuk bisa sampai ke final, dia mampu melakukan itu gitu loh. Dan pemain asing yang dia bawa, Jaja, Francisco Rivera, itu Lulinha misalnya. Ya itu benar-benar menjadi sekarang pemain asing kualitas nomor 1 di liga kita gitu loh. Ya ini
harap bisa terjadi juga ke Persija nanti. Kalau ada saat dia mungkin nanti dalam merekrut pemain asing. Persebaya juga rame nih. Iya. Ada pelatih Eduardo Perez. Iya benar, Eduardo Perez. Rahmati Rianto juga pulang kampung. Si anak hilang. Gimana melihat gairah di Persebaya? Eduardo Perez ini adalah pelatih yang mungkin lebih banyak ke develop sebenarnya kalau dalam beberapa dia ngelatih yang gue lihat ya. Tapi kalau ngeliat dari skuadnya sekarang kayaknya Persebaya juga akan sedikit agak jor-joran lagi. Mereka kan bakal main di di ASEAN ya, ASEAN Cup Championship. Terus perubahan dari Paul Munster ini mungkin yang pengen dirasa dengan masuknya Eduardo Perez ingin mendevelop lagi para pemain mudanya yang ada dari internalnya Persebaya, karena banyak banget tentunya dari internal Persebaya itu pemain-pemain muda yang berkualitas gitu bisa di up lagi. Ya gue lihat sekarang dalam pemilihan pemain asingnya kan masih banyak yang bertahan tuh. Bruno Moreira, kemudian siapa lagi, Rivera kayaknya masih bertahan gitu. Ya gue sih ngeliat Persebaya musim depan bakal masih bisa bersaing di 3 besar. Iya, dan mereka serius loh. Iya. Kabarnya mereka nih mempersiapkan TC ke Australia. Jadi seru ya. Kita tunggu sampai bursa transfer ditutup dan kompetisi bergulir seperti apa warna di Liga 1 musim depan dan warna dari masing-masing tim dengan perombakan yang cukup signifikan. Karena memang biasanya tim-tim kontestan Liga 1 itu melakukan perombakan besar-besaran, riset tim itu hal yang biasa sebenarnya. Iya, betul. Hal yang wajar. Hampir setiap musim sekitar 60-80% ada perombakan gitu di tim-tim, terutama memang tim-tim besar yang finansialnya juga mendukung gitu ya. Kita akan lihat berikutnya. Ya kan ini tidak terlepas juga dari kontrak pemain yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang ada beberapa tim sekarang udah melakukan itu ya. Persib, Persija gitu loh. Ya, aman. Beckham udah perpanjang ya? Udah 2028. Ya Beckham tuh. Nah, Persija juga kan beberapa pemain kemarin juga 3 tahun, 2 tahun. Makanya kan kayak Kudela masih tetap bertahan musim kemarin gitu loh ya. Rido juga masih bertahan musim ini. Pengen direkrut sama tim lain. Harganya tuh harus cocok gitu loh. Dan di kita nggak ada tradisi beli ya. Cuma beberapa tim aja yang udah melakukan itu gitu ya. Belum ada yang mengarah ke investasi banget untuk pemain. Pemain maksudnya dalam hal kontrak jangka panjang. Jadi lo pemainnya nanti dibeli sama klub lain. Nah itu belum ada yang terlalu berani ataupun banyak ya klub-klub Indonesia melakukan itu. Iya. Oke, habis ini Bapak-bapak tanda tangan kontrak ya. Untuk 2 abad ke depan. Wih. Minum dulu.